Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita awali berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Amin. Semoga dengan doa tadi kita diperlancar dalam mencari ilmu dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Kemudian pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya yaitu ada pengertian sifat-sifat Allah, pengertian sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, klasifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang pertama yaitu pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Kemudian yang kedua, sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala berarti itu sifat kebebasan Allah, yakni bebas yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah berarti bisa diambil kesimpulan kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi itu tadi pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, yang terakhir yaitu sifat maknawiyah. Nah, yang pertama sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini yaitu sifat yang menegaskan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk sifat nafsiyah yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, buktinya yaitu dengan adanya alam semesta ini dan seisinya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 2. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang termasuk sifat ini yaitu yang pertama qidam. Qidam itu artinya terdahulu, berarti Allah itu sudah ada sejak dulu sebelum adanya makhluk dan alam semesta ini, karena yang menciptakan alam dan makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebalikannya yaitu hudus.
kudus ini tidak ada. Kemudian fana itu kebalikan dari bako. Fana sendiri itu rusak, jadi tidak mungkin Allah rusak atau binasa. Jadi Allah itu bersifat bako, berarti Allah itu kekal, tidak bisa binasa atau tidak rusak. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kemudian mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Berarti Allah itu tidak serupa dengan makhluk, baik meliputi sifat, zat maupun perbuatannya. Nah, kalau kebalikannya, Allah itu tidak mungkin bersifat mumasalatu lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluk. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sesuatu atau tidak membutuhkan orang lain, jadi bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Nah, kebalikan sifat ini yaitu ihtiyajun ila ghairihi, yang membutuhkan sesuatu dari dirinya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Kemudian yang terakhir yaitu wahdaniyah, yang artinya esa. Jadi Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kebalikannya Allah itu tidak mungkin bersifat ta'adud, itu lebih dari satu. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat ini yaitu qudrah, yang artinya kuasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Kemudian irodah, yang artinya berkehendak. Berarti Allah Maha berkehendak. Yang terjadi di alam semesta dan seisinya ini yaitu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 82. Kemudian yang ketiga ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu tanpa ada batasnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 160. Kemudian hayat artinya hidup. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mati, berarti kekal. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu sama, artinya mendengar. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar segala sesuatu. Walaupun jumlah makhluk hidup itu ratusan, Allah itu pasti bisa mendengar karena tidak ada batasnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Kemudian basar artinya melihat. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat
segala sesuatu yang nampak maupun yang samar. Bahkan hewan semut pada waktu malam hari itu bisa tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Kemudian kalam artinya berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman atau berbicara melalui firman-Nya itu berupa wahyu. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 164. Kemudian yang terakhir sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin suatu ketika sifat tersebut tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Qadiron artinya maha kuasa. Kemudian Muridan yaitu maha berkehendak. Kemudian Aliman artinya maha mengetahui. Kemudian Hayan yaitu maha hidup. Kemudian Sami'an yaitu maha mendengar. Kemudian Basiron yaitu artinya maha melihat. Kemudian Mutakaliman artinya maha berfirman. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macamnya bisa dilihat. Yang pertama ada Adam artinya tidak ada. Kemudian Kudus artinya tidak ada. Kemudian Fana artinya rusak. Kemudian Mumalsalatu lil hawadisi yang artinya menyerupai makhluk. Kemudian Qiyamuhu li ghairi artinya membutuhkan sesuatu selain dirinya. Kemudian Ta'adud artinya lebih dari satu. Kemudian Ajzun artinya lemah. Kemudian Karohah artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Sumun artinya tuli. Umyun artinya buta. Dan Bu'yun artinya bisu. Nah, jadi sifat mustahil bagi Allah ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kebalikan dari sifat wajib tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat jaiz tadi adalah bukan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kebebasan itu apa saja? Yaitu yang pertama kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan Allah tergantung pada kehendaknya semata. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 26, semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atas turunnya dari derajat rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Jadi itu tadi ya klasifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu materi mengenai perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa saja? Yang pertama, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan selain Dia karena Dia berbeda dengan
semua makhluk ciptaannya. Kemudian tidak berprasangka buruk kepada Allah, walaupun hanya dalam hati, karena Dia Maha mendengar terhadap segala sesuatu, meskipun tidak bersuara dari segala yang buruk, dan berusaha tidak sombong. Kemudian percaya dan yakin adanya Allah, serta menjauhkan diri dari paham-paham anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Terus selanjutnya, percaya bahwa Allah SWT sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan sesama makhluk yang diciptakannya. Kemudian senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Kemudian meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, tak taat dan musnah kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Nah, jadi itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi kita harus bisa bersifat seperti husnuzon kepada Allah, tidak menyembah selain Allah, seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.